Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriautami dari kelas RKS 1A NIM 240109002, tugas video review film Algoritma 2014. Pada tampilan awal kamera CCTV awal, ada interogasi film terdiri dari dua pria berpakaian rapi dan membawa satu lainnya yang mengenakan pakaian seperti seorang tahanan. Yang mengenakan pakaian layaknya tahanan itu diketahui bernama Carlos, yang mengaku bahwa ia menjadi pengajar matematika di Backlist, sementara dua pria lainnya adalah agen Peterson Wallace. Dalam sesi interogasi itu diduga telah mencuri sesuatu dari pemerintah, dan Wallace tampak seperti temperamen dan tidak sabar dengan pria yang dia interogasi. Sebulan sebelumnya, terdengar Will menarasikan bagaimana kondisi saat itu, di mana dirinya sebagai seorang dewa yang bisa melakukan apa saja yang keahlian meretas yang dimiliki pria bernama William ini, bahkan menggambarkan dalam hidupnya tidak ada batasan apapun, karena menurut dia semua hanyalah teka-teki layaknya suatu puzzle. Will juga menyebut bahwa tidak ada privasi di dunia ini, tak terkecuali pihak pemerintah maupun pembuat hukum sekaligus. Ia juga dapat meretas komputer hanya dengan 20 langkah kaki saja, yang seolah menandakan bahwa hebatnya si William ini seorang hacker. Pada suatu malam, jadi William ini melakukan pertemuan bertemu dengan seorang pria bernama Gordon yang mengaku kalau misalnya istrinya itu melakukan satu perselingkuhan. Dia menginginkan bukti atas perselingkuhan yang istrinya Gordon Will untuk membantu, namun sepertinya target kali ini tidak bisa mudah buat diretas dikarenakan ia tinggal di kawasan elit Prentis Wood dan tidak memungkinkan untuk Will dapat meretas hanya dari kejauhan. Untuk alasan itulah meminta bantuan pada Beaches yang disebut sebagai codemaker yang memiliki gelar di bidang teknik listrik maupun pengendali dan memanipulasi listrik sesuai dengan kemauannya. Jadi, wanita ini juga diminta untuk melakukan tugas agar Will terhubung dengan target melalui perangkat Wi-Fi maupun TV. Nah, setelah itu, Will juga menyebutkan kalau Worm hanya bisa masuk ke dalam sistem tak lebih dari 15 jam, hanya untuk mengatur daya di rumah target. Setelah melewati malam dengan pekerjaan, Beaches sukses melakukan pekerjaannya. Nah, melalui perintah Will, memberitahu Can't Help Worm hanya akan bekerja selama 12 jam, teman-teman. Dengan kemampuan maksimal atau 4 hari dalam keadaan pasif. Di pagi hari, Will mulai melancarkan aksinya nih, menaruh Can't Help Worm di sudut rumah target agar tidak ketahuan, termasuk penjaga pun tidak tahu sama sekali. Dari sini, Will menjelaskan bahwa melakukan peretesan dengan mudah menggunakan TV yang tersambung dengan Wi-Fi secara otomatis itu mudah banget. Jaringan baru yang digunakan pemilik rumah menjadi celah baru bagi para hacker agar masuk ke sistem keamanan di sana. Dengan VW-nya Will terlihat mampu menghidupkan perangkat komputer di rumah target yang tadinya dalam kondisi mati, yang hanya berbekalkan satu PC aja nih di komputer perpustakaan kota hacker tersebut. Dengan sangat cepat mendapatkan foto Nyonya Gamsi yang merupakan target Will, mengirimkan foto tersebut yang menjalinkan hubungan dengan wanita tersebut disertai dengan link yang bisa memberikan akses masuk ke perangkatnya, yaitu link phishing. Dan akhirnya Will bisa mendapatkan akses ke Sam Novak, seorang pria di bar jadi suatu pria itu memiliki bar, tempat biasanya berkumpulnya Will dengan teman-teman hackernya. Ia mulai masuk ke komputer kerja Sam Novak yang merupakan CTO emergency. Sayangnya akses itu tidak berlangsung lama aksinya itu loh. Susan atau Sudomi langsung menutup laptop Will. Wanita itu tidak ingin mendapatkan masalah hanya karena Will menggunakan jaringan internet dari tempatnya, karena bisa diacak oleh NSA, yaitu sangat berbahaya. Di tempat tinggalnya, ia menemukan program Shepherd yang berada di emergency, namun ia merasa kesulitan dengan hacks pada program tersebut. Akhirnya ia pun berusaha untuk bertemu dengan Carlos yang paham dengan perhitungan hekadesimal, teman-teman. Nah, sialnya yang Will hack itu memiliki sistem keamanan yang canggih banget, karena saat ini emergency sempat menghubungkan Will dari laptopnya yang mengindikasi program tersebut berbahaya nih, teman-teman. Seolah tidak peduli dengan bahaya Shepherd, Will malah makin penasaran dengan ambisi meretasnya. Dia sampai menyulap salah satu bangunan tempat
pementasannya itu loh teman-teman, peretasannya maksudnya. Di waktu yang sama, beberapa pria datang ke tempat Susan dan membuat keributan dengan menangkap Carlos si Hess. Will terkejut baru saja sampai di lokasi tersebut bahwa Carlos telah mengambil barang pemerintah untuk pria bernama Lul yang tidak dikenali. Apart Will pun telah dibakar oleh orang-orang misterius. Setelah itu, ia pun tinggal sementara di tempat Pichen yang pintar itu. Will kembali mencoba masuk ke Ship Heart dengan memanfaatkan jaringan Tor milik Angkatan Laut Amerika yang memiliki akses untuk program pemerintah. Bukannya mendapatkan informasi nih, malah mendapatkan kiriman video Carlos yang sedang diinterogasi seperti awal video sebelumnya tuh. Nah, jadi agen Wallace dengan tega menuangkan teh panas ke wajahnya si Carlos sehingga membuat ia berteriak. Will menyadari Carlos dalam keadaan darurat. Ia pun meminta bantuan Susan yang awalnya dia menolak. Setelah menonton video Carlos nih, ia pun langsung setuju. Sementara itu, di kantor emergency, Will pura-pura menjadi agen yang mendapat meminta membebaskan si Carlos nih. Akhirnya berhasil dan pergi bersama Susan ke tempat tinggal Decimet untuk meminta bantuan. Sementara Peterson dan Wallace, tahanannya yang kabur, mendapatkan foto CCTV nih kalau misalnya Will membebaskan si Carlos. Setiba di Decimet, Will terkejut karena Pichen juga sudah tiba di sana ternyata. Nah, perdebatan dengan Decimet karena teman dekatnya pun dalam bahaya gitu loh. Decimet pun melaporkan ke DHS bersama dengan Carlos dan Susan di belakang oleh si Will. Mereka pun tertangkap dan dibawa ke markas emergensi untuk diinterogasi. 20 hari kemudian, Will sedang diinterogasi bersama dengan penjaga berkata bahwa Carlos telah meninggal nih teman-teman. Nah, interogasi Will merasa kayak kacau banget, kondisi fisiknya lelah, lemah gitu. Sementara di waktu yang lain, Dempsey tampak menelepon seseorang yang disebut sebagai Elliot. Diketahui bahwa program Ship Heart akan ditutup dalam waktu dekat lah. Pada obrolan tersebut secara mengejutkan bahwa Dempsey mendatangi Will, bahkan mengungkapkan bahwa hacker itu akan dipekerjakannya bersama Elliot dan mengatakan bahwa kondisi teman-teman yang lain baik-baik saja. Nah, jadi teman-teman, pada awal itu Will terlalu keras untuk bisa membobol dari Ship Heart itu tadi. Dan kita tahu nih, kalau misalkan kita mengandalkan teman pun, dia pun bisa jahat sama kita. Kan yang namanya hacker juga pasti bermata dua, berkepala dua. Terus dari pembelajaran yang kita dapatkan, jangan percaya dengan teman untuk membantu membantu kita dalam melakukan suatu hal, karena teman pun juga bisa salah gitu loh. Dan dari film yang saya tonton sangat bagus, tetapi banyak sekali tokoh-tokoh yang mulai masuk di akhir gitu loh. Dan untuk sisi negatifnya ya itu tadi, jangan terlalu percaya sama teman. Untuk sisi positifnya, bahwa kita juga harus menekuni suatu hal dan siapa tahu itu juga mengasah kemampuan kita gitu. Apalagi waktu si Will yang melakukan peretasannya di perpustakaan negara, itu suatu hal yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena itu melanggar. Itu sih, tapi bagus filmnya. Ratingnya 8/10. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.